Pemirsa, minibus terjun ke jurang 50 meter di Rancakalong, Sumedang, Jawa Barat. Para penumpang yang berjumlah 3 orang tewas terjebak di dalam mobil. Sebuah mobil terjun ke jurang sedalam 50 meter di Dusun Babakan, Desa Sukasirnarasa, Kecamatan Rancakalong, Sumedang, Jawa Barat. Polisi beserta warga sekitar berupaya mengevakuasi penumpang yang terjebak di dalam mobil. Naas 3 penumpang merupakan satu keluarga tewas karena tenggelam di kolam sedalam 4 meter. Awalnya minibus melaju dari arah Tanjung Sari menuju Rancakalong Rabu dini hari. Diduga sopir Didan Mulyadi, 34 tahun, kurang konsentrasi hingga membanting setir ke arah kanan dan terjun ke jurang. Sang sopir dan istrinya Lia Astuti, 24 tahun, beserta ibu mertuanya Omah Siti, 60 tahun, tewas di lokasi. Kedengaran suara busut kayak nurunin pasir. Pas dilihat dari jendela, ternyata ada mobil di bawah. Posisi mobil di bawah udah terbalik. Mau dibuka pintunya susah. Penumpangnya berapa orang? 3 orang meninggal semua karena tergenang air. Dan masuk ke kubangan air di sini, bak penampungan air kedalaman 4 meter dengan posisi telentang, dan semua penumpang di dalam kendaraan masih terjebak di dalam. Bukan terputus dengan terkendala sama peralatan yang ada, kita susah mengeluarkan sehingga memakan waktu lama. Pemirsa, sebuah video yang memperlihatkan aksi perundungan terhadap salah seorang siswi Sekolah Dasar Negeri 1 Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Lampung viral di media sosial. Seorang siswi sekolah dasar menjadi korban perundungan teman-temannya di Pesawaran, Lampung. Selain dipukul dengan penggaris, korban juga menerima kata-kata kasar dari 3 pelaku yang merupakan kakak kelasnya. Peristiwa perundungan ini terjadi saat jam istirahat sekolah. Motif perundungan ini diduga karena korban tidak mau ikut bermain dengan para pelaku. Menyikapi kasus ini, pihak sekolah telah melakukan upaya mediasi dengan mempertemukan wali murid yang bersangkutan dan telah sepakat untuk menempuh jalan damai. Meski demikian, pihak keluarga korban menekankan pihak sekolah untuk meningkatkan pengawasan serta menjamin aksi perundungan serupa tidak kembali terjadi. Itu pihak korban juga, orang tua korban juga memaafkan, tapi dengan syarat bahwa pihak sekolah menjamin anaknya sekolah dengan nyaman di sini sampai selesai dan tidak akan terjadi pembulian lagi seperti itu. Sementara itu di Ngawi, Jawa Timur, seorang pelajar SMP dirujuk ke rumah sakit karena kejang dan sesak nafas, diduga usai dirundung 3 temannya saat jam istirahat. Korban tidak sadarkan diri hingga harus mendapatkan alat bantu pernafasan. Aksi perundungan terjadi saat jam istirahat. Korban yang awalnya bermain dengan pelaku tiba-tiba dikeroyok dan dipukul menggunakan tangan dan gagang sapu hingga mengenai dada dan kepala korban. Tim Liputan E-News melaporkan. Sementara pemirsa, seorang ibu melahirkan bayinya dalam kapal cepat atau speedboat saat dalam perjalanan menuju Tanjung Balai, Karimun, Riau. Dengan pertolongan bidan puskesmas, ibu berhasil melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan dengan selamat. Video saat penumpang melahirkan bayinya di dalam kapal cepat atau speedboat viral. Ibu bernama Nurzila ini terpaksa melahirkan bayi perempuannya dalam perjalanan menuju Tanjung Balai, Karimun, Riau. Sebelumnya Nurzila memeriksakan kandungannya di Puskesmas Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan Riau dengan kondisi sudah bukaan 3. Nurzila kemudian meminta dirujuk ke Rumah Sakit Tanjung Balai Karimun untuk persalinan sesar, mengingat bayi pertamanya lahir secara sesar. Didampingi bidan puskesmas, Nurzila pun dibawa menggunakan kapal cepat. Namun selang setengah jam perjalanan, Nurzila mengalami kontraksi hingga melahirkan dalam kapal yang tengah melaju. Beruntung bayi perempuan dengan bobot 2,6 kg dan panjang 49 cm ini terlahir selamat dengan persalinan normal. Dari Pelalawan Riau, Yusuf Arfaung, iNews melaporkan. Sementara akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Bogor, permukiman warga di Bogor dan juga Jakarta terendam banjir. Sementara jalur puncak, trotoar sepanjang 20 meter longsor dan menyebabkan jalan harus ditutup sebagian. Ratusan rumah warga di ibu kota kembali terendam banjir hingga mencapai 150 cm di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur. Banjir terjadi usai hujan deras mengguyur kawasan Bogor dan Depok, Jawa Barat.
Meski aktivitas terganggu, namun warga mengaku sudah terbiasa dengan kondisi ini. Namun warga kecewa karena sodetan Kali Ciliwung yang diprogramkan pemerintah ternyata tidak berdampak mengurangi banjir di kawasan ini. Sementara di Bogor, Jawa Barat, ratusan rumah di Komplek Perumahan Bumi Kartika Dramaga Ciherang terendam banjir akibat Sungai Cirawakalong meluap. Banjir merendam permukiman hingga setinggi pinggang orang dewasa. Banjir diduga akibat penyempitan Sungai Cirawakalong hingga meluap ke rumah warga. Beberapa kali warga meminta perhatian ke pihak pengembang namun tidak digubris. Sementara Pemkab Bogor belum melakukan tindakan apapun mengingat fasus perumahan ini belum diserah terimakan ke pemerintah. Dari Jakarta dan Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Trotoar sepanjang 20 meter dengan ketinggian 4 meter longsor usai hujan mengguyur di jalur puncak Desa Cipayung Girang, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Akibatnya tiang listrik di atas trotoar nyaris roboh dan menutupi sebagian badan jalan raya Cipayung Puncak. Petugas terpaksa menutup sebagian jalan sehingga jalan raya Cipayung menuju puncak hanya bisa dilalui sebagian jalur saja. Meski tidak ada korban, diperkirakan akibat longsor ini akan menyebabkan kemacetan parah. Ya penanganan sementara paling kita pasang water barrier. Pasang water barrier. Misalnya untuk satu jalur ini nggak bisa dilewatin. Oh, satu jalur ini nggak bisa dilewatin ya Pak? Untuk satu jalur ini. Kita tutup sementara untuk takutnya ada longsor. Sementara itu hujan deras di kawasan puncak juga menyebabkan debit air di Bendung Katulampa naik drastis dan statusnya menjadi siaga 2. Petugas mengimbau warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung waspada. Namun saat ini ketinggian air mulai berangsur surut usai hujan kembali mereda di kawasan puncak. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sekelompok muda-mudi, ada yang masih berusia belasan tahun dan berstatus pelajar, digelandang aparat kepolisian Satreskrim Polresta Yogyakarta. Mereka ditangkap polisi karena mempekerjakan anak di bawah umur sebagai budak seks bagi pria hidung belang. Dalam menjalankan bisnis prostitusinya, modus para pelaku dengan menjanjikan pekerjaan kepada korban dengan pendapatan Rp2 juta per minggu. Korban yang masih berusia remaja dipaksa melayani pria hidung belang dengan tarif Rp300 hingga Rp500.000 untuk sekali kencan. Bahkan dalam sehari korban harus melayani para pria hidung belang tersebut sebanyak 3 hingga 4 kali. Selama di Jakarta sudah 4 kali setiap harinya. Ada kampus 4 orang setiap harinya ya. Jadinya 2 korban ini masing-masing melayani 4 orang setiap harinya. Sementara itu seorang mahasiswa asal Depok, Sleman ditangkap polisi karena tindak asusila terhadap seorang remaja putri turis di kawasan Malioboro. Modusnya pelaku memepet dan menggesekkan alat vitalnya ke tubuh korban yang sedang menonton pertunjukan seni. Aksi pencabulan dengan modus serupa rupanya sudah sering dilakukan pelaku di tempat umum karena tak kuasa menahan hasrat seksual akibat sering menonton film porno. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. 2 pencuri motor diringkus aparat Polsek Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Salah satu pelaku merupakan residivis yang telah berulang kali keluar masuk penjara. Aksi 2 pelaku spesialis curanmor W dan Y berakhir setelah ditangkap tim Reskrim Polres Pesanggerahan, Jakarta Selatan di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Salah satu pelaku diketahui telah berulang kali keluar masuk penjara dalam kasus yang sama. Dalam aksinya, kedua pelaku bahkan bisa membuat anak kunci sendiri untuk memudahkan mereka mencuri kendaraan. Tak hanya menangkap kedua pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti mesin bor, gerinda, anak kunci, telepon genggam, dan juga 4 unit sepeda motor. Di Ciledug Raya, Petualangan Selatan, itu saat opsional mobil patroli menemukan seseorang yang dicurigai akan mencuri kendaraan sepeda motor, dan betul akhirnya kita amankan barang bukti motor serta kunci T-nya. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal tentang pencurian dan terancam pidana penjara selama 7 tahun.
Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, nekat terobos palang pintu kereta, mobil minibus ringsek tertabrak komuter lain di kawasan Jembatan Gantung Cengkareng, Jakarta Barat. Akibat insiden itu, seorang penjaga palang pintu terluka di bagian kaki dan kepala karena tertabrak mobil minibus. Mobil minibus ringsek dihantam kereta komuter lain jurusan Tangerang, Jakarta di kawasan Jembatan Gantung Cengkareng, Jakarta Barat. Meski pengemudi selamat, naas seorang penjaga palang pintu terluka tertabrak mobil dengan kondisi luka di kepala dan kaki. Kecelakaan diduga karena pengemudi mobil tak mengindahkan peringatan warga yang menjaga palang pintu. Petugas yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi bangkai minibus. Jadi dia lewat ke sini, arah ke sana udah di stop, menghantam terus. Posisinya setelah nabrak penjaga di sini, dia berhenti di situ. Eta datang dari arah Tangerang. Sementara warga yang menjadi korban kecelakaan sudah dievakuasi ke RSUD Cengkareng untuk mendapat pertolongan medis. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, harga cabai di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur dan sejumlah pasar tradisional Kota Tegal, Jawa Tengah semakin mahal. Bahkan harga cabai rawit merah kini mencapai Rp110.000 per kilogramnya. Sempat turun, harga cabai rawit merah di Pasar Pagi Kota Tegal, Jawa Tengah kini semakin mahal mencapai Rp110.000 per kilogram. Jenis cabai lain yang harganya juga naik, yakni cabai keriting merah yang sebelumnya Rp60.000 menjadi Rp85.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai yang terjadi dalam 3 hari terakhir ini akibat pasokan cabai dari petani menurun drastis. Kenaikannya mungkin, ini kemarin kan faktornya faktor kekeringan, kurang air. Ini malah kebanyakan air, malah tambah busuk. Banjir gitu? Ya, banjir. Di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, harga cabai rawit juga tembus Rp110.000 per kilogram dari sebelumnya Rp80.000 per kilogram. Sementara cabai merah keriting saat ini dibanderol Rp90.000 per kilogram dan harga cabai hijau Rp60.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga dikarenakan sedikitnya kiriman cabai dari daerah pemasok. Dari Tegal, Jawa Tengah dan Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, anggota unit Turjawali Satlantas Polres Trenggalek, Jawa Timur menangkap seorang ART yang menjadi pelaku pencurian di wilayah Surabaya. Pelaku ditangkap bersama dengan uang curian sebesar Rp35 juta. Polisi menghentikan laju sebuah bus yang diduga mengangkut seorang ART pelaku pencurian di kawasan Trenggalek, Jawa Timur. Polisi segera menyisir kursi penumpang hingga menahan seorang mak-mak RYT di bagian depan bus. Penangkapan ini bermula dari informasi unit Reskrim Polsek Sukolilo, Surabaya terkait kasus pencurian di mana pelaku kabur dari Surabaya ke Trenggalek. RYT segera digelandang ke pos polisi dan dilakukan pemeriksaan hingga ditemukan barang bukti uang pecahan rupiah dan uang asing dengan total mencapai Rp35 juta. Pelaku pun segera diamankan di Polres Trenggalek untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor badak jantan dilahirkan di Suakarino, Sumatera, Taman Nasional Waikambas, Lampung. Sementara di Pelalawan, Riau, seekor anak gajah jantan ditemukan mati akibat terjerat tali nilon di kaki kanannya. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri Lintas News siang hari ini. Saya Kevin Pakan, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seekor bayi badak jantan dilahirkan dari induk badak Sumatera berusia 7 tahun bernama Delilah di Suakarino, Sumatera, Taman Nasional Waikambas, Lampung pada Sabtu 25 November 2023. Bayi dilahirkan pada usia kehamilan 460 hari atau lebih cepat 10 hari dari waktu yang diperkirakan. Saat ini kondisi induk dan anak badak terpantau baik. Anak badak sudah bisa berdiri tegak dan berjalan bersama induknya. Berat badan anak badak tersebut mencapai 25 kg. Kelahiran anak badak ini merupakan kelahiran kedua badak Sumatera di tahun 2023. Sebelumnya telah lahir badak betina dari indukan badak ratu pada bulan September lalu.
Sementara di Pelalawan Riau, anak gajah Sumatera berusia 2 tahun ditemukan mati di areal konsesi hutan produksi terbatas Teso Tenggara. Gajah mati karena kaki kanan depannya terjerat tali nilon dan menimbulkan luka infeksi hingga putus. Sebelum mati, anak gajah liar ini sempat mendapat pengobatan tim medis selama 3 hari. Bangkai anak gajah liar seberat 500 kg ini langsung dikubur di lokasi menggunakan alat berat. Dari Pelalawan Riau dan Lampung Tengah Lampung, tim liputan iNews melaporkan.